أشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو خير العباد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga dimudahkan kaki kita untuk melangkah ke masjid, kita sholat berjamaah, kita taklim bersama. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini menjadi pertanda bahwa kita termasuk dari golongan hamba-hambanya yang diridhoi dunia wal akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat salam terhatur kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, pengikut ila akhir zaman. Sambil kita berniat i'tikaf dalam masjid ini, sedikit kita mengkaji pesan nasihat Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah. Namun sebelum kita kaji, terlebih dahulu kita berkirim surah Al-Fatihah teruntuk guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, wabil khusus li muallif fi hadzal kitab wa li amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid dini wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salih wa ala kulli ma nawabi sanafus salih biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wa alam rahimakallah yakinan annahu kullama kana al-imanu aqwa wal amalu aslah. Kana al-khawfu akthar wa kullama kana al-imanu adhafu wal amalu aswa'u. Kana al-khawfu aqallu wal amnu wal iqtiraru aglabu. Fa'tabir dhalika fi nafsika wa fi ghairika tajidhu bayyinan. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, perlu kamu ketahui wahai rahimakallah secara yakin, tidak ada keraguan, bahwasanya manakala iman itu semakin kuat, maka amal itu semakin baik. Itu hal yang tidak ada lagi keraguan, kata Imam Abdullah Al-Haddad. Apabila iman seseorang semakin kuat, maka amalnya semakin baik. Dan takutnya kepada Allah semakin banyak. Tapi manakala iman itu semakin melemah, maka amal soleh, amal perbuatan semakin buruk. Dan rasa takut kepada Allah semakin kecil. Bahkan rasa aman, tertipu, itu menjadi biasa bagi dia. Maka perhatikan baik-baik di dalam diri kamu, dan pada orang lain kamu akan dapati hal tersebut nyata dan begitu jelas. Orang kalau imannya semakin kuat, maka cirinya amalnya semakin banyak, ya, semakin baik. Itu mesti, ya.
Makanya jangan pernah dipercaya apabila orang mengaku ma'rifat, hakikat, tetapi meninggalkan syariat, jangan pernah dipercaya. Kenapa? Karena semakin kuat imannya, semakin kenal dengan Allah, semakin bermakrifat kepada Allah, maka amalnya semakin banyak. Makanya kalau kita baca sejarah para aulia Allah yang memang dikenal sebagai aulia, dikenal kewaliannya, ya, macam Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Saman Al-Madani, kayak Datu Kelampayan, kayak Abah Guru, maka semakin kuat keimanannya, amal syariatnya semakin kuat. Apabila ada orang mengaku bermakrifat, berhakikat, tetapi bertentangan dengan amal syariat, maka jangan pernah mau dipercaya. Kenapa? Itu justru menunjukkan imannya semakin lemah. Pengetahuannya dangkal. Boleh jadi pengetahuan lahiriahnya bagus, tetapi tidak sampai kepada relung hati dia, tidak meresap dalam jiwa dia. Sehingga ngomongnya pintar, tapi amalnya buruk. Itu otomatis kata beliau. Kalau semakin lemah iman, semakin malas, semakin buruk dalam beramal. Dan kita bisa ngukur diri kita. Makanya kata beliau, perhatikan dirimu. Perhatikan dirimu, perhatikan juga orang lain. Maka kamu akan dapati penjelasan ini jelas sekali. Dan kamu tidak akan ragu dengan penjelasan ini. Karena dikatakan oleh beliau, yakinan secara yakin. Kita ukur nih diri kita nih. Kalau semangat iman kita lagi kuat, makanya Ramadan itu kenapa sih kita pengen banyak beramal? Memang pertama euforianya dapat, suasananya dapat. Yang kedua amal kita bertambah, yang biasanya sholat 5 waktu sekarang tambah puasa wajibnya. Yang sholat sunnahnya biasanya cuma ba'diyah qobliyah, ditambah lagi dengan tarawih dikerjakan juga, sehingga amal-amal apa itu pengen baik terus. Ya, kenapa? Itu menunjukkan iman semakin kuat. Wa alal jumlah, dan kesimpulannya kata beliau, fa innal mu'mina as-sadiqa huwallazi ya'malu bis-shalihat. Orang beriman yang jujur dalam keimanannya, dia adalah orang yang mau beramal kebaikan. Wa khalasu fiha, dan dia berikhlas dalam melakukan amal tersebut. Wa yarjul qabula wa thawaba 'alaiha min fadlillah. Dan dia berharap amal itu diterima dan diberi ganjaran dari karunia Allah. Wa yujanibus sayiat, dan dia menjauhi keburukan, dan dia jauh dari keburukan tersebut. Wa yakhafu ayyubtala biha, bahkan dia takut, dia khawatir jika dia diberi bala ujian oleh Allah dan lain sebagainya. Bahkan dia takut disiksa oleh Allah padahal dia udah baik. Jadi memang orang yang baik itu justru dia yang takut kepada Allah. Orang yang imannya kuat, orang yang punya kedudukan di sisi Allah, mereka orang-orang yang benar-benar takut. Makanya yang menangis itu justru mereka. Ya. Kenapa sih yang sering menangis itu ke orang-orang besar kayak Abah Guru yang mau dihauli ini? Ulama-ulama besar justru yang menangis-nangis. Kenapa? Karena memang imannya semakin kuat, takutnya semakin banyak. Ya. Amalnya bagus, tapi masih penuh dengan harap. Berharap ampunan Allah setelah taubat dan inabah kepada Allah. Maka siapapun orang yang dari kalangan orang beriman tapi tidak bersifat dengan sifat ini, maka orang itu kacau dan perkaranya betul-betul berbahaya. Fafhum hadhil jumlah, pahamilah kesimpulan ini, tuntutlah dirimu untuk selamat dan agar kamu selamat, agar kamu beruntung insyaallah. Wa'lam anna unwana sa'adah. Sekarang kita berbicara, kata beliau, ciri-ciri orang itu bahagia. Kan tidak ada yang tahu di akhirat nanti orang itu celaka atau bahagia. Cuma ciri-cirinya ada. Wa'lam anna unwana sa'adah
ayuwaffiqallahu al-'abda lil 'amali shalih fi hayati. Ciri pertama beliau sebutkan, ciri orang itu kalangan beruntung adalah Allah memberikan dia taufik untuk bisa beramal soleh dalam hidupnya. Allah berikan taufik. Itu ciri orang beruntung di akhirat. Allah banyak berikan dia taufik. Dimudahkan juga baginya untuk mendapatkan taufik. Apa taufik itu? Taufik itu kekuatan untuk bisa melakukan amal soleh. Itu taufik. Ya. Kita setelah pengajian ini misalnya, kan ada pengajian malam Rabu, malam Sabtu. Setelah dengar pengajian ba'da maghrib, ya Allah saya pengen tahajud. Kalau temanya tahajud, saya pengen tahajud ya Allah. Malam dimudahkan oleh Allah untuk bangun dan dia tahajud di waktu malam, maka dia mendapat hidayah plus taufik. Ya. Tapi kalau dia hatinya terbuka, dapat pencerahan, iya ya hidup begini begitu, kata ustadz, kata guru begini begini, saya pengen. Ternyata malam nggak bisa bangun. Jangankan malam, subuh aja kesiangan. Ya. Paham tapi dia pengen. Ini orang dapat hidayah tapi belum dapat taufik. Makanya yang diminta taufik wal hidayah. Kalau sepasang laki bini nama taufik hidayah, belum tentu juga dapat hidayah taufiknya. Ya. Terbuka hati, hidayah. Bisa melaksanakan apa yang dia pahami, terrealisasi pokoknya apa yang dia inginkan, hal-hal kebaikan, itu taufik. Kalaunya ulun sugih pokoknya tenang aja lah, pokoknya semua gratis pokoknya. Keluarga nih jalan bagus, keluarga yang sakit ulun yang tanggung. Sekali sugih dah ingat, ini kalau dapat taufik. Nah ciri orang itu beruntung di akhirat, di dunia ini ada cirinya. Cirinya orang itu mendapatkan taufik untuk melakukan amal soleh. Bahkan dimudahkan untuk melakukan amal soleh. Wa unwanus syaqawah, ciri orang itu celaka, alla yuyassara lil amali sholih, orang itu tidak dimudahkan untuk beramal soleh. Hati itu ada aja pang keinginan ini itu, cuma kada bisa mengerjakan. Yang lebih parahnya lagi tidak dapat hidayah. Itu lebih parah lagi. Wa yubtala bil amali su, dan orang itu ditimpakan, diuji dengan selalu mengerjakan amal yang buruk. Orangnya paham tapi kelakuannya buruk. Orangnya di agama mengerti tapi berkhianat. Ini orang ciri celaka. Ya. Ilmunya ada, terbuka sudah hatinya, cuma tidak diberikan taufik sehingga kelakuannya tetap buruk. Ini ciri celaka. Ya. Kalau sudah beramal soleh, susah ada aja. Ada pengajian enggak, ada sembahyang enggak, ada puasa kah, ada aja rintangannya. Kalau sudah hal-hal kada baik, mudah aja. Ini ciri celaka nih orang ini. Unwanus syaqawah, min unwanis syaqawah, termasuk ciri celaka nih. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Hadis ini ada sahabat yang tanya ketika Nabi menjelaskan tentang perkara takdir. Kalau begitu ujar sahabat, kita tidak usah lagi sudah beramal, karena kalau takdirnya surga, surga aja. Kalau neraka, neraka. Nah, i'malu tetap aja kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Man khuliqa lil jannah yussira li amali ahlil jannah. Siapa yang diciptakan oleh Allah memang untuk penghuni surga, maka dimudahkanlah baginya beramal amal ahli surga. Wa man khuliqa linnar yussira li amali ahlin nar. Siapa yang diciptakan untuk neraka, maka dimudahkanlah baginya jalan beramal ahli neraka. Ini hadis ujar sidin, manakala Allah Ta'ala mengqabat, memilih
menggenggam. Ini sekelompok jiwa manusia. Ini sekelompok jiwa manusia. Ini gambarannya. Ini kata Allah Ta'ala nih, oh kelompok orang-orang yang beruntung. Inilah orang-orang penghuni surga. Dia beramal dengan amal ahli surga. Sekelompok yang lain Allah katakan, nih orang celaka di dunia nanti. Mereka ahli neraka. Mereka beramal dengan amal ahli neraka. Itu cirinya. Jelaslah kira-kira. Ciri-ciri ini jelas. Nabi yang memberikan isyarat. Imam Haddad yang menjelaskan begitu jelas sekali. Jelas. Ini ciri orang di neraka. Ini ciri orang ahli surga. Cuma, disini lagi. Summa, ini kada putus di sini. Summa, i'lam annal mu'minal basira bid-dinir rasikh wal ilim wal yakin huwa alladhi yusinul amal lillah wa yajtahidu fi dhalika bi kulliyatihi thumma ya'tamidu 'ala Allahi wa 'ala fadlihi wa la ya'tamidu 'ala 'amalihi wa ihsanihi. Tapi kemudian yang harus kamu ketahui lagi, orang beriman yang calon penghuni surga dikatakan ini, orang beriman al-basir yang mata pandangan batinnya tuh tajam terhadap agama ini. Artinya memang pola pikirnya tentang agama sehat. Belajarnya baik, dibimbing dengan guru yang baik, pola pikirnya baik, pemahamannya baik, kuat dalam soal ilmu. Mereka itu adalah orang yang memperbaiki amal semata-mata karena Allah. Bersungguh-sungguh dalam semua kehidupan yang Allah perintahkan untuk beramal. Tapi dia berpegang kepada Allah dan karunia-Nya. Tidak berpegang kepada amal dan kebaikannya. Ini cirinya lagi. Ini kan sudah jelas nih. Ini ciri orang ahli surga di dunia macam apa. Yang satunya ini ciri ahli neraka. Cirinya bagaimana udah jelas. Kemudian kata beliau dipertajam lagi. Orang yang selamat ini, orang yang ciri bakal penghuni surga ini ketika dia beramal pun yang dia pegang Allah bukan amal. Artinya sudah beramal dengan baik, bersungguh-sungguh, tapi tidak kepedean dengan amal. Tetap berharap bertumpu kepada Allah. Beda. Ada orang yang beramal itu berpegang kepada amalnya. Ada orang yang beramal berpegang kepada Allah. Bedanya jelas, jauh. Ya. Orang yang berpegang kepada Allah, berpegang kepada amal, itu bedanya jauh. Seperti orang dewasa yang paham dan anak kecil yang tidak paham. Orang dewasa apabila diberikan hadiah, tiba-tiba malam hari ini ulun dapat pesan, pian diberi rumah gratis, pian dinaikkan haji gratis, misal. Maka ulun yang paham, ulun tidak sibuk dengan hadiah itu, tapi sibuk menjalin hubungan baik dengan yang pemberi hadiah. Karena orang yang paham begitu. Ketika diberikan hadiah, tidak sibuk dengan hadiahnya, tapi sibuk dengan yang memberikan hadiah. Bagaimana bermuamalah, bagaimana berhubungan, bagaimana berinteraksi, bagaimana menjalin ikatan lagi, bagaimana menghargai, menghormati, menjaga perasaannya. Itu yang lebih penting daripada sekedar hadiah. Tapi kalau orang berpegang kepada amal seperti anak kecil, minta itu, minta ini, minta. Ketika diberikan hadiah, lupa dengan yang memberikan hadiah. Dia hanya sibuk dengan hadiahnya itu. Artinya kan beda sekali nih. Pemahaman orang yang cerdas dengan pemahaman orang yang tidak sampai akalnya. Beda. Orang yang tidak sampai pemahamannya ketika dia beramal, berpegang kepada amalnya. Tapi orang yang paham ketika beramal, berpegang kepada Allah. Karena dia tahu amal itu hanya pemberian Allah. Amal itu tidak menjamin dia selamat. Walaupun untuk selamat mesti beramal. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri orang itu berpegang kepada amal. Kan beda kan? Orang berpegang kepada Allah, berpegang kepada amal beda.
Ujar Imam Ibnu Athaillah, min alamati i'timadil muslim 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Orang yang berpegang kepada amal, ciri-cirinya ketika dapat musibah sedikit berharap kepada Allah. Sedikit berharap kepada Allah. Artinya downnya minta ampun. Kacau langsung hidupnya. Ya Allah, ulun ini kan sembahyang aja tiap hari 5 waktu. Ya Allah, ulun ini kan taat aja. Kenapa ulun masih begini kehidupan? Tuh nah, kawan ulun itu kada pernah sembahyang tapi kehidupan enak aja. Ini orang berpegang kepada amal. Ya Allah, perasaan ulun taat aja, kenapa diujinya kayak ini? Kenapa tetap miskin aja? Ya Allah, kenapa tetap sakit aja padahal sudah juga beramal dengan baik? Ini orang berpegang kepada amal. Bukan berpegang kepada Allah yang memberikan amal. Beda. Tapi ketika orang yang diberikan pemahaman yang baik, ketika dia beramal, berpegang kepada Allah, ketika dapat musibah, dia tidak goyang. Dia tidak mengungkit-ungkit amalnya. Ya. Karena amal pemberian. Bukan usaha milik kita sendiri, pemberian. Tapi kalau orang yang berpegang kepada amal, dia beranggapan amal itu usahanya sendiri. Sehingga ketika ada musibah, dia mengungkit-ungkit. Kan sudah taat ya Allah, kenapa kok masih digini, kok ujian berat betul nih. Padahal taat aja sembahyang 5 waktu aja, kenapa berpegang kepada amal nih orang. Ketika dapat musibah, goyang dia. Goyang. Lebih mudahnya lagi, kalau dia amalnya itu amal interaksi kepada sesama. Ini kan amal kepada Allah, sembahyang, puasa, zakat. Kalau ini beramal dalam interaksi dengan manusia, kita perasaan kalau dia acara hadir terus, kita bantuin, kita ngerewang juga, ini ba'aruh kita datang juga, sudah kita beracara kada pernah mau datang. Berarti beramal bukan berpegang kepada Allah, karena amal. Rupanya ini beramal karena berharap dibalas. Kan cirinya jelas tuh. Ketika dapat balasan yang kada baik, dapat ujian, maka ini goyang, mengungkit-ungkit amalnya. Beda. Biasalah begitu. Atau karena ibu-ibu, kamunya bujang, bantu-bantui orang pengantenan, karena kan pengantenan juga kan. Dari awal kan begitu sudah. Nah ketika dia pengantenan orang yang sering dibantu tidak pernah datang, tidak mau bantu, terungkit. Kalau kita maka datang terus, bantu aja sekali kita bu acara, kada pernah mau datang, nongol, udah tahu terima kasih. Ini karena berpegang dengan amal, bukan kepada Allah. Kalau dia dari awal berpegang kepada Allah, ulun beramal karena Allah, mau dibalas, mau kada masalah, kada guncang dia, kada guncang. Ketika dia berbuat baik, tidak dihargai, ini kada masalah, karena beramalnya karena Allah. Tapi ketika kita berbuat baik, dibalas kada baik, lalu menyambat, ini, lalu mencibir, lalu mengungkit-ungkit kebaikan, tidak tahu terima kasih, itu dibantu begini-begini. Dari awal ini kada berpegang kepada Allah, berpegang kepada amal. Nah ini bedanya. Wa ala hadzal wasfi madal anbiya wal ulama wa salihus salaf wal khalaf alaihimussalamu wa rahmatu wa ridwan. Wa ila dzalika asyara bi sallallahu alaihi wasallam biqalihi la yadkhula ahadun al jannah bi amali. Nah, dengan sifat seperti inilah yang berpegang kepada Allah bukan kepada amal, inilah sifatnya para anbiya, para ulama, orang-orang soleh yang dulu. Sehingga ketika mereka itu sudah beramal, masih aja menangis di hadapan Allah. Kan mereka yang paling takut di hadapan Allah. Padahal amalnya banyak. Karena mereka tidak berpegang kepada amal. Sehingga ketika mereka setelah selesai beramal, mereka tidak lihat-lihat lagi dengan amal itu. Jadi masih perasaan takut. Nah sebagian orang itu alhamdulillah sudah beramal. Tapi masih berpegang kepada amal. Sehingga ketika sudah beramal banyak, lega dan merasa aman. Alhamdulillah sudah banyak, kayaknya bakal penghuni surga pang sudah nih. Gitu. Ya. Lalu merasa aman. Ketika sudah merasa aman, lalu hidup itu sesukanya lalu.
Ya, karena merasa aman sudah. Sana mau olah masjid, di sana mau olah sekolahan, di sana mau olah rumah sakit, duitnya berataan tuh. Lalu merasa banyak pegangan, tenang aja. Ya, ketika orang sembahyang sunnah, ini yang wajib-wajib aja, yang penting aku banyak juga sudah amal. Karena berpegang kepada amal tadi. Beda dengan para anbiya, para ulama wassalihin. Mereka sudah imannya kuat, berpegang kepada Allah, sehingga ketika amalnya banyak, tetap aja takut mati gitu nah. Makanya Nabi bilang, ya Rasulullah, apa kata-kata sahabat, apa engkau takut juga kalau diturunkan azab oleh Allah? Padahal engkau kan Rasulullah, kenapa takut diturunkan azab? Lalu kata Nabi, kata Muhammad, lau akhadhani Allahu anna wa ibna Maryam bima janat hatani, yakni as-sabab wal ibham, la'adzabana thumma lam yadlimna syai'an. Kalau Allah menghendaki aku dan Ibnu Maryam, Isa, untuk diazab, ya memang bisa sekali Allah mengazab. Dan Allah tidak zalim kepada kami. Sedangkan kami ini berada di antara dua jemari Tuhan. Telunjuk dengan jempol. Telunjuk dengan jari. Dengan jempol. Artinya mudah sekali Allah membolak-balikan. Kami taat hari ini. Kami Nabi. Bisa jadi dicabut oleh Allah. Itu karena saking takutnya Nabi dengan Allah Ta'ala. Padahal amal sudah banyak. Makom sudah Rasulullah. Sepaling tinggi-tingginya Nabi. Tapi tetap takut. Maka begitulah orang yang benar dalam beragama. Ya. Makanya Nabi bilang begini, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam sorga dengan amalnya. Tidak ada seorang pun yang masuk sorga karena amalnya. Maka sahabat bilang, termasuk engkaukah ya Rasulullah? Iya, ya Nabi. Wala ana, aku pun tidak masuk sorga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati, kecuali bahwasanya Allah meliputi aku, mencurahkan kepadaku rahmatnya. Ya. Tapi jangan salah juga, kalau gitu jangan beramal, jangan. Karena beramal itu justru itulah tanda rahmat Allah. Memang masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Tapi amal yang kita kerjakan itu bentuk rahmat Allah. Sehingga ciri orang itu dapat rahmat, dia mau beramal. Ya tadi itu yang di awal-awal kita jelaskan. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil a'mali shalihah ilal ghayah wan nihayah. Kemudian Nabi pun dilihat dalam kehidupannya beramal begitu sungguh-sungguh. Hatta tawarramat qadamahu min tulil qiyam bil lail. Sampai-sampai Nabi itu kakinya pecah. Ini kita luka. Karena begitu panjangnya Nabi sholat malam. Panjang Nabi sholat malam. Ada salah seorang sahabat yang ikut dengan Nabi. Ketika Nabi sholat malam di masjid, sahabat ini ikut. Kalau ada salah, Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau ada salah. Ini hadis sahih. Ikut Nabi. Habis baca Fatihah, Nabi baca Al-Baqarah. Panjang Al-Baqarah tuh. Kan coba ya, Al-Baqarah. Ketika selesai Al-Baqarah, ujar sahabat, paling Al-Baqarah selesai ini ruku. Sekalinya Nabi menyambung lagi. Iya. Menyambung. Dalam riwayat itu disebutkan, ada yang menyebutkan An-Nisa baru Ali Imran. Karena dalam mushaf yang lain, selain mushaf Utsmani, ada yang menyebutkan An-Nisa dulu baru Ali Imran. Tapi mushaf yang disepakatin ulama kita, yang sahihnya udah dijamin, udah menjadi ijma, itu habis Al-Baqarah adalah Ali Imran. Baca lagi An-Nisa. Ujar sahabat Nabi, mau panjangnya. Aku hampir-hampir udah hendak berbuat kada baik. Apa aja sahabat yang lain? Aku hendak kabur. Hendak membatalkan sembahyang, kan saking panjangnya Nabi. Nabi kan karena bawaannya sebenarnya. Cuma dia mau ikut di belakang. Habis An-Nisa sambung lagi Ali Imran. Paling 3 surah kalau. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Rupanya sambung lagi Al-Maidah.
Ayo, baru Nabi ruku. Itu Nabi. Sampai ditegur dengan Sayyidah Aisyah. Engkau kan sudah diampuni dosa. Ya. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Seandainya pun ada dosa tuh, diampuni juga. Kenapa masih begini tahajudnya ya Rasulullah? Ujar Nabi, apakah aku tidak mau menjadi hamba yang bersyukur? Itu Nabi. Ya. Makanya aneh kalau ada orang ahli ma'rifat hakikat lalu kadang mau beramal syariat tuh aneh rasanya. Kenapa begitu banyak dalil-dalil cerita-cerita tentang Nabi yang memang menandakan memang amal makrifat dengan syariat tidak pernah dipisah. Semakin kuat makrifatnya semakin kuat syariatnya. Makanya ada ulama-ulama macam Imam Abdul Wahab Sya'rani justru fikihnya kuat sekali. Cari pendapat yang ketat sekali. Itu Imam Abdul Wahab Sya'rani karena keilmuan luar biasa, makrifat hakikatnya jalan, lalu cara berpikirnya pun ketat pada orang. Jadi kalau ada kaul-kaul yang ini 4 mazhab begini, beliau yang paling ketat biasanya mengambil. Ya. Karena ujar sidin untuk membina nafsu, ya sidin. Nah, itu orang yang begitu, ya harusnya. Ilaha illallah. Wa ammal ladzi yajtahidu fil a'mali shalihah wa ya'tamidu 'alaiha fa huwa mu'jibun bi nafsihi. Nah ini. Adapun orang yang sudah bersungguh-sungguh dia. Orang ini bersungguh-sungguh dalam beramal soleh tapi berpegang kepada amal. Yang pertama tadi cirinya kan ujar Imam Ibnu Athaillah juga, ini kurang berharap ketika dapat musibah guncang. Lalu menyebut-nyebut amal-amalnya, lalu mengungkit-ungkit amal-amal kebaikannya. Ujar Imam Haddad lagi di sini, bahwa mu'jibun binafsih. Orang yang sudah beramal tapi tertipu masih berpegang kepada amal, maka orang itu mu'jibun binafsih. Dia merasa takjub dengan dirinya sendiri. Timbul penyakit hati namanya ujub. Oh iya, pinanya di Samarinanya aku aja yang paling banyak sedekahnya. Karena paling sugih iya, paling banyak iya. Lalu merasa takjub, ya. Lalu merasa bangga dengan diri sendiri, lupa kalau amal itu pun pemberian dari Allah. Nah, baru jari wa ala rabbi, maka dia berani dengan Allah. Ya, ya merasa kepedean tadi. Apabila ada orang salah dengan ninya, udah tahu siapa aku kalau pindah ketulahan ninya. Itu ciri juga orang alim. Orang soleh yang berpegang kepada kealimannya, kepada kesolehannya. Sehingga ketika dia terpelampang, temusuh dengan orang, ini udah tahu siapa aku. Kalau ketulahan dengan aku tuh. Ketulahan dengan aku. Ini ciri orang itu tertipu juga. Ya, tertipu juga. Karena ini merasa takjub. Mungkin ini orang alim kah? Soleh kah? Amalnya bagus kah? Sehingga ketika terpelampang, temusuh dengan ninya, maka kada sadar tuh ucap, kalau pindah ketulahan dengan aku, ya, ini berarti tertipu, ini merasa punya kedudukan, Dengan apa kedudukannya? Mungkin dengan amal yang banyak atau dengan ilmu yang luas. Sama, ya ujung-ujungnya kan takjub, makanya ciri orang itu berpegang kepada amal, bukan kepada Allah, ini takjub dengan dirinya sendiri, takjubnya. Lalu ujung-ujungnya berani kepada Allah tadi, itu tadi. Harusnya mudarat itu hanya Allah yang menentukan. Tapi ketika dia berselisih dengan orang, lalu orang itu jatuh, dapat musibah, ketulahan dengan aku. Padahal itu ketentuan dari Allah. Ini mengambil hak Allah di situ. Wa rubbama yubtala liyastabina lahu ajzuhu wa adamu salahiyatihi li syai'in min as-shalihat. Laula fadlullahi wa rahmati. Terkadang juga dia diuji supaya jelas baginya kelemahan dirinya dan ketidakbaikan dirinya. Ya. Itu bisa kadang-kadang diuji dengan Allah, tiba-tiba inya nih rajin benar beribadah. Lalu karena inya lupa dengan Allah, berpegang kepada amal, takjubnya dengan dirinya sendiri. Aku nih biar hujan, kawa aja pergi ke masjid. Yang lain maka bayi hujan gerimis saja udah turun. Isuk-isuknya kesiangan nih ya.
dijatuhkan itu supaya inya sadar inya lemah ternyata. Terkadang bisa jadi ya maksiat yang dilakukan tanpa sengaja itu justru untuk menyadarkan orang yang soleh. Ya, untuk menyadarkan orang yang sehingga ketika dia terjatuh, oh dosaku banyak, oh ternyata memang karena Allah juga yang berkehendak untuk bisa beribadah baru bisa. Kalau seorang biar biasa bersubuh, biasa tahajud, amunnya Allah Ta'ala kadang menghendaki karena bisa bangun. Ada, hanya terkadang dia diuji supaya jelas baginya kelemahan dirinya. Li syai'in minas shalihat, bagi sedikit pun minas daripada kebaikan. Laula fadlullah wa rahmatuh, kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma saka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha'u wallahu sami'un alim. Jika bukan karena karunia Allah kepada kalian dan juga kalau bukan karena rahmat Allah, maka tidak ada seorang pun dari kalian yang bersih hatinya, bersih amalnya selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki may yasha, tetapi Allah lah yang membersihkan hati orang yang siapa dia kehendaki. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Wa kama balagana, seperti mana telah sampai kepada kita satu riwayat di sini. Anna abidan abadallah khamsa mi'ati sanah. Khamsa mi'atin sanah. Orang itu ada orang yang beribadah kepada Allah 500 tahun. Ini berarti jelasnya orang bahari. Karena umur umat Nabi kita Muhammad udah sampai 500, 100 gin untung. 80 gin syukur. Ini beribadah kepada 500 tahun. Berarti ini zaman Nabi-Nabi terdahulu. Lalu ketika di hari kiamat dia Allah Ta'ala mengatakan, ya abdi udkhulil jannah birahmati, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Maka hamba ini protes, ya Allah, ada ulun masuk surga ini karena amalku. Maka diperintahkanlah oleh Allah untuk dihisap satu nikmat penglihatan dia, nikmat penglihatan aja. Maka tenggelamlah semua ibadahnya itu di dalam nikmat mata. Tadinya tidak mampu mengimbangi nikmat mata. Maka masih tersisa nikmat Allah yang begitu banyak, padahal amal sudah habis. Ada imbang lagi. Fayu'maru bihi ilan nar, maka diperintahkanlah orang ini untuk pergi ke neraka. Lalu dia berkata, ya Allah, adkhilnil jannah birahmatik, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga dengan rahmatmu ya Allah. Baru diperintahkan untuk masuk dalam surga karena rahmat Allah. Ya. Lalu dia memuji Allah, mengagungkan Allah. Ya. Faqad zahara annahu la budda min amrayn ahaduhuma islahul amal wasani al-i'timadu 'ala Allahi dunahu. Maka jelas sekali bahwasanya tidak mesti ada dua perkara. Pertama, perbaiki amal. Ya, amal yang baik. Yang kedua, berpegang kepada Allah, bukan berpegang kepada selainnya. Nah, ini intisari dari pembahasan ini, ujar Imam Haddad. Intinya tuh mesti ada dua yang mesti diperhatikan. Kan jelas tadi kalau ciri pertama, ciri orang beruntung begini, dimudahkan untuk beramal. Ciri orang ahli neraka karena di akhirat susah untuk beramal baik. Tapi orang yang beramal baik ini mesti dua ini diperhatikan. Pertama, amalnya terus diperbaiki. Yang kedua, berpegang kepada Allah. Jangan berpegang kepada selain, termasuk bukan kepada amal. Ya, jadi yang sudah dilakukan sudah. Ya, supaya ikhlas tuh. Ya, kenapa? Karena amal itu kadang menyelamatkan hakikatnya, tapi yang menyelamatkan rahmat Allah. Maka ketika sudah beramal, sudah jangan dilihat-lihat lagi, jangan diungkit-ungkit lagi. Ya.
Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, annana la nasilu bil amal. Ada bika la nasil wala budda minka, yakni annana la nasilu bil amal duna fadlillah. Kita tidak akan sampai kepada Allah dengan amal kalau bukan karena karunia Allah. Wala budda minal amal, tapi kita mesti beramal imtisalan li amrillah, untuk menjunjung perintah Allah. Ya. Jadi masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal, tapi amal itu mesti dikerjakan untuk menjunjung perintah Allah, karena itulah di antara bentuk rahmat Allah. Kita tuh bisa beramal, ya taufik tadi. Makanya ujar Imam Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz mengatakan, man zanna annahu bil amal yasilu fahuwa muta'annin, wa man zanna annahu bidunil amal yasil fahuwa mutamannin. Ya. Siapa yang menyangka dirinya itu dengan amal bisa sampai kepada Allah, muta'annin orang itu. Muta'an itu artinya orang itu membebankan dirinya dengan beban yang begitu berat, ya, sehingga tidak bakal bisa dengan amal sampai karena standarnya terlalu tinggi. Ya, kadang mungkin bisa dicapai, tapi siapa yang menyangka dia sampai kepada Allah tanpa amal, ini migau, mutamannin, berangan-angan. Makanya mesti beramal, dan ketika sudah bisa beramal, bersyukur kepada Allah, tinggalkan amal itu, lupakan. Kenapa? Karena bukan berpegang kepada amal, lebih kepada Allah. Ulun rasa cukuplah, habis waktu kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita pahami dengan baik, bisa kita amalkan dengan baik. Mudah-mudahan termasuklah kita dari kelompok orang-orang yang beruntung dunia wal akhiratnya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ahlil ilmi wal 'amal waj'alna min ibadika shalihin. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuha wal munuha wa rusukha bil ilmi wal yakin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhib barakata ulumihim anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.